kalau kita lihat sini kan di Batam ini sebagai kota mix, Mmm. MIC ya Iya, kan. Mais. Iya. Gimana di dalam, pandangan Cahaya Batam ini, apakah prospek ke depan gimana dengan pertumbuhan pembangunan hotel-hotel? Oke. Prospek ke depan berdasarkan pengalaman Iya, liputan-liputan hotel, resort, iya, dan pengalaman liputan-liputan MICE meeting dari pemerintahan berbagai daerah di Indonesia yang ke Batam itu, prospek Batam itu cukup menjanjikan mmm. sih, Bang. Selamat bertemu kembali dengan kami di Hot News edisi hari Selasa ya, Ri? Selasa tanggal 24, 20, 24 24. besok, 24 besok untuk 24 di edisi cetak, dan untuk saat ini saya ditemani oleh teman Batak saya, Horas baru Bat. Batak, yaitu Cahaya Simanjuntak. Hai, pembaca Batam Pos. Penikmat Batam Pos, perlu Anda ketahui, Cahaya ini dengan keberanian yang mulai dari kampung, udah melanglang buana kemana-mana. Traveler ya. Iyalah. Iya, jadi kita tahu Batam ini selain mengandalkan daerah industri, perlu perlu kita kulik. Katanya daerah kita ini KP atau Batam khususnya ini lagi gencar-gencarnya menjual pariwisata kepada mancanegara untuk mendatangkan devisa. Iya, benar. Kalau menurut saya gimana? Nih, ke depannya ini pariwisata ini kalau dikelola dengan baik akan mendatangkan devisa nggak untuk Kepri? Iya, benar sekali, Bang. Batam itu kan dari dulu settingan planologinya itu kota Industri, industri. ya, Beberapa tahun belakangan itu pemerintah bergerak itu menjadikannya jangan hanya kota industri dan ya, perdagangan saja ya, dan menjadi kota pariwisata pariwisata. karena letak strategis Batam ini oke banget, Bang, di Selat Malaka dan Selat Singapura dan bertetangga dekat dengan Johor Bahru di Malaysia dan juga Singapura. Oke, Nah, karena itu pemerintah memanfaatkan momen itu momen itu. untuk menambah bagaimana pendapatan daerah untuk meningkat selain dari industri dan perdagangan tadi dengan kunjungan-kunjungan wisatawan. Wisatawan. Ya, Tentu bicara dengan wisatawan ini kita harus ada modal awal kan? ada dong. Keindahan alam Yes, Kepri yes, ini ya. yes, yes. Sesuai namanya, Bang, Kepri, Eee, Kepulauan Riau. iya, Yang dijual berkepulauannya, itu ya, yang dijual itu adalah wisata baharinya. wisata Ya, baharinya, dan oke. pemerintah bekerja sama dengan swasta, Iya, khususnya pengusaha-pengusaha membangun Kepri ini. Misalkan yang terbaru iya, yang diresmikan 3 Juni 2025 lalu itu ada pulau pribadi, Pulau Nirup, Puro Nirup yang ya. mendatangkan satu-satunya resort terbaik pertama di Kepri itu The Westin. Itu di daerah sebelah mana tuh? Kalau umpamanya ini penikmat Batam Pos mau melihat Pulau Nirup, seperti apa perjalanan ke sana? Nah, ada 2 akses nih, Bang. Ya, Pertama, kalau dari Batam itu satu-satunya akses itu dari Pelabuhan Harbor Bay Batam, Harbour Bay Batam ya. sekitar 40-45 menit menggunakan kapal, dan dari Singapura juga dari Harbour Front, dan khususnya turis karena Iya, tujuannya untuk mendatangkan turis itu heeh. Pulau Nerup sudah bekerja sama dengan imigrasi, ketika turis ke sana itu sudah ada imigrasi khusus yang menerima tamu di sana. Jadi Oh. keren banget, Bang, wisata Jadi terpadu. seumpamanya kita ini warga Batam yang mau ke Mhm. sana, artinya kita harus tahu dulu caranya ya. Iya, iya. Jadi kalau untuk request kita, pertama bisa ada juga di Batam Pos ya iklannya ya. Ada, Request-nya itu bisa lewat Batam Pos, bisa. klik itu iklannya Nirup, Pulau Nirup, nanti akan ada diisi di sana. Bisa kalian juga pilih kamarnya ya, dan Yes, tanggal keberangkatannya itu. iya. Cuma yang perlu tahu ini, Cahaya udah berapa kali ke sana kan, kapal dari Harbor Bay itu apakah setiap hari ada atau memang Iya, kalau untuk wisatawan setiap ya, hari ada, tapi satu kali oh satu pagi dan kali? sore. Oh iya Iya, iya iya, iya iya. iya iya, berarti dimanjakan oleh pengelola ya? Yes. Ini Pulau Nirup ini di bawah apa nih, swasta, PT apa nih? Pulau Nirup ini di bawah pengelolaan PT Citra Buana, ada anak perusahaannya juga, Mhm tapi bukan ke situ arahnya, Bang. mhm. Untuk pariwisata itu
Pulau Nirup ini bekerja sama dengan Marriott International, Itu dia maksud gue, ya. ya, yang ada sekitar 200 juta member di seluruh dunia. Dunia. Itu keuntungannya. Ya, Dan yang kedua itu meskipun namanya Pulau Nirup itu pulau pribadi, ya. yang semua tempat wisata fasilitas terpadu, itu nggak melulu wisatawannya harus menginap di situ, Bang. Jadi ada one day tour ke Bisa ya, sana. bisa ya. Ada ya, Yes, ada pakai itu ya. ada paketnya Ya, gitu. ya. Jadi itu cukup menarik untuk para wisatawan Nusantara dan juga wisatawan internasional untuk menikmati seperti apa sih Batam itu dilihat dari segi baharinya, dari segi wisata baharinya gitu. Dan yang penting juga bagi mungkin yang mau ke sana, dari tulisan Cahaya yang saya baca ya di web kita itu, web Batam Pos itu banyak makanan-makanan di sana, banyak juga produk-produk lokal yang pengelolanya memanfaatkan warga sekitar gitu ya. Iya. Ya ini, nah ini perlu juga kita tahu ini kan, ini Pulau Nirup agak dekat ke belakang Padang. Yes. Selama ini orang Batam ini banyak loh, hanya untuk serapan kalau Sabtu Minggu itu ke belakang Saya Padang. salah satunya. Entah apa yang dicari. Nah, di Pulau Nirup ada ini kan? Iya. Ya. Selain Pulau Nirup ini, kalau kita lihat sini kan di Batam ini sebagai kota mix, MIC ya kan? Gimana di dalam pandangan Cahaya Batam ini, apakah prospek ke depan gimana dengan pertumbuhan pembangunan hotel-hotel? Oke, prospek ke depan berdasarkan pengalaman liputan hotel, resort, dan pengalaman liputan MICE meeting dari pemerintahan berbagai daerah di Indonesia yang ke Batam itu, prospek Batam itu cukup menjanjikan sih, Bang. Dan banyak pilihan di berbagai daerah di Indonesia, tapi kenapa memilih Batam gitu? Karena fasilitas-fasilitas MICE yang diberikan perhotelan itu, servisnya itu sangat beda dibanding yang lain, mulai dari makanannya, khususnya boga bahari ya, atau seafood itu seafood segar, terus fasilitas-fasilitas penjemputan, penginapan, hingga pengadaan acara di sini itu sudah diatur sedemikian oleh puluhan atau sekitar ratusan hotel yang ada di Batam ini. Ya, kita berharaplah pemerintah mendukung usaha swasta untuk mendukung pariwisata kita ini demi devisa untuk kita ke depannya juga. Salah satu objek yang bisa mendatangkan devisa ya adalah pariwisata di Batam, yang khususnya Kepri ya, seperti Bintan kan banyak itu. Jadi ke depan juga kita berharap semua stakeholder pariwisata di Kepri kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kepri bisa memberi yang terbaik untuk mendatangkan devisa kepada daerah ini. Nah, harapan kita bersama harapan ya, Bang. kita itu, dan juga untuk edisi esok yang akan terbit di koran kita besok atau di web Batam Pos, ada itu soal lanjutan itu kasus penganiayaan pembantu di daerah elit Sukajadi di sana. Sampai hari ini kita masih menunggu pemeriksaan dari polisi apakah tanda kutip pelakunya itu sudah diamankan atau enggak. Terus mulai hari ini juga orang-orang tua pelajar yang mau masuk sekolah mendaftarkan diri. Kalau ada kendala di kalian bisa juga komen di bawah ini nanti untuk bisa kami teruskan ke pihak terkait. Selain itu ada juga ini soal Kejari Batam yang akan menindaklanjuti kasus dua warga negara Vietnam. Vietnam itu yang diduga melakukan pengeroyokan, walaupun di polisi udah berdamai, tapi dari sistem keimigrasiannya seperti apa, itu nanti akan dikejar oleh imigrasi Batam. Selain itu ada juga ini beberapa berita-berita yang akan terbit untuk esok. Dan jangan lupa buat pecinta Batam Pos, ingat selalu, jika Anda tidak mau ketinggalan informasi, ingatlah Batam Pos. Ada Batam Pos koran cetak yang terbit setiap hari, ada Batam Pos koran digital, di mana ini berlangganan. Kenapa harus berbayar? Karena untuk pembaca Batam Pos kami menyajikan berita-berita yang tidak asal muat, yang perlu verifikasi. Jadi perlu seumpamanya kami biaya
biaya karyawan apa Operasional semua. ya, ya. Jadi itu alasannya, karena kami tidak mau memberi hanya berita sekilas tapi harus mendalam. Hanya cukup dengan 120.000 per bulan dapat web, dapat koran cetak, dan 50.000 hanya dapat korannya itu. Bagaimana caranya untuk dapat berlangganan? Ri, gimana caranya? Jadi para penonton setia Batam Pos itu bisa tinggal ke websitenya Batam Pos, Ya. batampos.co.id. Nanti di situ ada halaman namanya harianbatampos.co.id. Ya. Tinggal diklik aja di situnya. Nanti bakal tahu gimana caranya. Nah, jangan ketinggalan lagi berita-berita yang akan kami terbitkan ada di medsos kami. Apa nama medsos kita, Ri? Batam Pos untuk Facebook, Ya. Instagram Batam Pos, TikTok official Batam Pos, dan YouTube official Batam Pos. Kami ada untuk Anda. Sekian.